Halo, selamat berjumpa kembali di Netrindo Trader. Hari ini kita akan bahas mengenai pergerakan emas yang mungkin akan terjadi di minggu depan ya, di tanggal 6 sampai tanggal 10 ya, tanggal 10 Desember 2021. Nah, kemarin harga emas itu bullish ya, jadi naik ya. Jadi non-farm payroll itu data tenaga kerjaannya buruk hasilnya, jadi lebih rendah dari yang uh, diperkirakan ya. Jadi itu membuat sempat terjadi terjadi pergerakan yang naik turun ya, atau sideways, sebelum akhirnya jam 12 malam itu baru jam 12 malam waktu Bali ya, jam 12 malam WITA baru jelas bahwa dia menembus atau dia membentuk pola bullish engulfing di daily ya, sebagai penutupannya di hari Jumat kemarin. Nah, ini data rilis berita yang kemarin ya, yang membuat harga gold satu minggu itu sebenarnya di time frame weekly itu membentuk doji ya. Sebenarnya doji itu bukan sebuah indikasi bahwa harga itu pasti arahnya pembalikan tren, bisa melanjutkan tren juga ya. Tapi kita masih kalau kita lihat di daily ya, kayaknya masih ada peluang untuk gold itu naik lagi ya. Nah, ini di hari Jumat ya. Jadi hari Jumat itu non-farm payroll-nya itu 210k ya. Yang prediksi mereka itu naik ya, forecast-nya itu 550k, tapi ternyata drop ke 210k. Kemudian unemployment rate juga turun ya, jadi angkatan rata-rata orang yang tidak bekerja gitu ya, turun. Nah, ini positif, tapi ini buruk gitu ya. Jadi makanya harganya itu sempat bolak-balik ya, harga emas bolak-balik karena kedua ini berbeda ya. Average hourly earning, jadi dia artinya rata-rata untuk penghasilan jam ya, itu turun 0,3% ya, month on month, jadi dalam satu bulan, dari bulan ke bulan. Kemudian average hourly earning year on year itu juga turun, artinya pendapatan per jam itu kan turun ya. Tapi average weekly hours itu naik 34,8, itu tidak signifikan sih. Non-farm payroll privat juga turun ya, jadi seperti itu. Kemudian manufacturing payroll, kemudian nah ini pas jam 11 itu ada rilis berita ISM non manufacturing PMI itu naik ya, 69,1. Artinya peningkatan jumlah produksi biasanya juga pasti ada kaitannya dengan ini ya, dengan inflasi juga. Nah, tetap isu yang mengganjal kalau untuk kita prediksi gold itu naik adalah tapering ya, isu tapering. Nah, itu akan dilakukan oleh The Fed, rilis beritanya itu di tanggal 14, jadi bukan minggu depan ya, di tanggal 14-15 The Fed akan mengumumkan tentang tapering setelah ada data non-farm payroll. Jadi tapering dan kenaikan suku bunga, itu rencana kenaikan suku bunga. Nah, itu biasanya akan diumumkan oleh The Fed di tanggal 14-15. Nah, untuk minggu depan kita lihat di weekly itu masih masih jelas bahwa ini membentuk doji ya, doji. Kemudian dia tertahan juga di area support. Nah, jadi dia secara weekly dia masih berada di trend line-nya ya. Jadi seperti itu. Dia belum membreakout trend line. Di daily juga jelas bahwa
pergerakannya masih juga tidak menembus trendline. Kemarin saya kira dia akan menembus trendline, ternyata false breakout yang terbentuk ya, sehingga gold masih ada peluang bullish. Nah, ini kalau engulfing, bullish engulfing, dan ini adalah area supply, biasanya sih gold naik dulu ya, naik dulu sebelum mungkin nanti akan melanjutkan penurunan lebih tajam lagi. Nah, saya udah open posisi ya untuk posisi buy, stop lossnya di 17.50, kemudian take profit sebenarnya TP1 di 18.70, kemudian target tertinggi itu 1900 ya, 1900-an lah, jadi seperti itu untuk 1 minggu ke depan ya, jadi seperti itu sebelum nanti ada rilis kepastian berita tentang tapering ya. Nah, itu kita lihat nanti ya, jadi kita nggak bisa memprediksi pergerakan harga. Kadang-kadang rilis berita itu udah selalu hasilnya sesuai dengan berita, karena berita itu pasti akan dicerna oleh investor. Nah, investor ini tergantung dia pandangannya seperti apa untuk pergerakan harga emas ya. Jadi nggak selalu murni bahwa fundamental langsung hari itu mempengaruhi. Jadi seperti bisa beberapa minggu ke depan pengaruhnya ya. Jadi tidak semerta-merta langsung saat itu. Nah, sebenarnya non farm payroll-nya agak mengecewakan ya kemarin. Saya kira pergerakannya akan sangat bagus gitu ya. Dan juga mungkin akan terjadi lompatan besar seperti tanggal 4 November itu ya, tanggal 4 November kan dia jelas ya, ada lompatan besar, kemudian langsung dia besoknya juga lanjut naik ya ini. Nah, apakah nanti seperti itu juga ya, kita lihat nantilah di minggu depan ini. Yang penting untuk opsi di minggu depan ya, jadi forecast weekly saya itu minggu depan bahwa harga itu masih akan bullish, dan saya sudah open posisi, kemudian stop lossnya di 17.50, take profitnya di 1900 ya. Nanti mungkin kalau kita lihat pola candle di area ini, kalau tidak memungkinkan dia breakout ini, berarti saya akan close position ya, jadi seperti itu untuk minggu depan. Data ekonomi minggu depan kita coba lihat ya. Oke, data ekonomi untuk minggu depan itu tanggal 6 Desember ya, tidak ada yang impactnya besar gitu kan, tapi belum tentu tidak ada impactnya besar itu pergerakan harga melempem sih, enggak ya, bisa saja direspon baru merespon pasar itu setelah pengumuman rilis berita non farm payroll di hari Jumat, bisa saja di hari Senin baru dia actionnya banyak gitu ya. Kemudian tanggal 7 itu ada balance of trade, juga ada nggak begitu signifikan ya high impactnya. Kemudian tanggal 8 juga nggak ada yang signifikan. Kemudian yang ada signifikan itu tanggal 10 ya. Nah, di sini ada core inflation rate year on year. Nah, jadi core inflation rate itu sebelumnya adalah 4,6%, itu diprediksi akan menjadi 4,9%. Kemudian inflation rate year on year itu diprediksi naik dari sebelumnya 6,2%, kemudian ini menjadi 6,7%. Nah, inilah high impactnya besar nanti ya di tanggal 10. Apabila nanti misalnya tiba-tiba ini di atas ini ya forecast ya, berarti ya gold bisa naik ya, gold bisa naik. Nah, kita lihat di tanggal 10, memang tanggal 10 ini akarnya akan terjadi hal yang mengejutkan lah, jadi seperti itu. Dan ini juga Michigan Consumer Sentiment ya, jadi dia prediksi juga stagnan sih, tapi nggak tahu nanti hasilnya. Nah, ini juga ada Michigan 5-year inflation expectation. Jadi Universitas Michigan ini lalu mengadakan sebuah survei yang terkait dengan data ekonomi ya, dan ini biasanya punya dampak yang besar juga terhadap pergerakan harga emas ya. Nah, itu tanggal 10 ternyata sampai dari jam setengah 10 malam sampai jam 11 malam ya.
kemungkinan sih ini nanti yang akan mendongkrak harga emas ya. Pokoknya emas itu akan bullish ketika data inflasi meningkat, kemudian ada kasus corona baru ini juga mendukung ya, covid baru yang dibilang varian Omicron ini juga bisa mendukung pergerakan emas, tapi diganjal oleh rilis berita terkait dengan tapering ya, pengurangan stimulus plus rencana kenaikan suku bunga. Sebenarnya baru rencana ya, artinya baru rencana, artinya ini baru hanya gambaran ke depan gitu loh ya, di tahun depan. Kecuali mungkin dia langsung saat itu juga dia menaikkan suku bunga, nah itu biasanya baru dampaknya adalah langsung menurunkan harga emas. Jadi investor pasti kabur ketika sudah terjadi peningkatan suku bunga, sehingga mereka beralih lagi untuk investasi di bidang yang lebih aman lah, mungkin deposito, kemudian obligasi negara. Jadi seperti itu ya, jadi kesana arah investasinya. Jadi dia mulai mengurangi saham yang berisiko tinggi lah, jadi seperti itu. Kayak mungkin saham pasti juga jatuh, dia berguguran. Bitcoin juga karena dia juga ini masuk resiko tinggi, pasti juga berguguran. Kemudian emas juga pasti akan turun juga ya, karena emas sebagai hedging aja bagi mereka untuk lindung nilai terhadap inflasi. Makanya ketika sudah naik suku bunga, dia pasti akan mengalihkan investasinya ke di bidang keuangan yang lain, mungkin obligasi lah mungkin yang paling menarik. Oke, mungkin itu ya untuk pergerakan minggu depan. Kita nggak tahu ya seperti apa nanti respon pasarnya. Kemudian kita coba ke berita yang fire mayor ya, GBP USD. Ya, GBP USD. Nah, saya gambar kemarin dia membentuk ini ya, pola juga. Dan ya, ini adalah resisten ya, jadi resisten atau push support ya. Dia supportnya ini adalah ini 1.31991. Nah, dia masih trennya adalah bearish. Nah, apabila di sini belum ada konfirmasi bahwa harga ini akan naik ya. Kalau di sini terbentuk doji, kayak ini kemarin doji sebenarnya, tapi doji itu saya bilang doji itu bukan berarti dia akan naik ya. Doji itu perlu konfirmasi untuk bullish candle. Nah, ini nggak ada konfirmasi bullish candle, kemudian malah ini ada konfirmasi bullish candle tapi ada shadow yang panjang di atas, sehingga bukan sebuah konfirmasi positif untuk menggerakkan harga ke atas ya. Kemudian malah kemarin di hari Jumat itu membentuk pola bearish candle, cuma ada penolakan di sini ya. Shadownya ini lebih panjang daripada shadow yang di atas, jadi ada penolakan di area ini. Nah, dia perlu konfirmasi lagi satu ya, jadi mungkin hari Senin ya, gimana nanti pola candlenya untuk kita bisa open posisi buy. Mungkin target profit sampai di 133.584 ya, atau mungkin kita bisa lihat di area di sini dan area di sini untuk melihat apakah dia akan masih melanjutkan tren turun. Nah, kalau di sini besok Senin misalnya dia ada engulfing kemudian inside bar gitu ya, jadi masih berpeluang untuk menuju area di sini ya, untuk ngeritesnya ini. Kemudian dia kalau ini di break, dia bisa ke area ini ya. Mungkin ini saya analisisnya di weekly ya, saya gambarnya itu. Kita lihat secara weekly-nya. Ya benar, jadi weekly adalah ada area ini yang bagus itu di sini ya. Jadi ini adalah area yang kalau misalnya dia masih trennya turun, dia membreakout pola ini, maka dia akan menuju area di sini untuk GBP USD ya. Atau bisa dia naik dulu ngeritest ini, jadi pola inilah ya. Kalau ini kita perpanjang gitu. Kalau kita lihat bisa aja dia ya
Jadi seperti itu ya. Nah, bisa seperti itu dia. Atau mungkin setelah di sini nggak breakout, turun lagi sejauh di sini ya, sampai dia menuju area di sini. Nah, bisa seperti itu untuk pergerakan GBP nanti untuk minggu depan. Nanti kita lihat saja ya. Nah, itu untuk secara garis besar GBP ya. Jadi saya sudah gambarkan support area, dan ternyata dia ada menyentuh support area di daily. Kita coba turun ya di time frame 4 jam. Nah, di 4 jam masih belum ada tanda bahwa dia itu akan membentuk pembalikan arah ya. Jadi seperti itu. Coba kita turun 1 jam mungkin untuk memanfaatkan scalpingnya ya. Ya, jadi seperti ini gambaran untuk di 1 jam ya. Jadi ini adalah membentuk pola inside bar ya di area support area. Kalau mau buy masih bisa, jadi kita untuk jangka pendek ya mungkin daily kita bisa ambil buy untuk hari Senin dengan stop loss yang sangat pendek saja ya. Nah, mungkin targetnya adalah di sini saja ya. Kemudian target ya, jadi seperti itu gambarannya, sehingga ini dapat rasionya 3,4 ya. Nanti kita lihat pasti dia turun ke sini dulu untuk menguji area di sini ya. Area di sini, kemudian ini akan menjadi double topnya, dia breakout ini baru dia naik. Mungkin sampai di sini atau area di sini baru dia turun ya. Nah, mungkin itu untuk GBP kita bisa ambil opsi buy jangka pendek ya. Mungkin daily atau nunggu di sini juga boleh ini ya. Ketika dia breakout nanti pola double top. Nah, stop lossnya dipanjangin di sini ya. Bisa ini juga 1,6 masih ada ya peluang. Oke, mungkin itu untuk GBP USD. Coba kita lihat Euro USD ya. Nah, Euro USD juga hampir sama ya dengan GBP. Nah, ini sebenarnya adalah pola mother candle ya. Mother candle yang belum di breakout. Kalau kita pakai strategi mother candle, kita breakoutnya. Kalau misalnya dia breakout ke atas, kita buy setelah breakout. Kalau dia breakout ke bawah, kita sell setelah breakout juga. Untuk Euro USD ya, jadi dia masih akan sideways ya untuk mungkin minggu depan. Coba kita lihat di weekly ya. Untuk weekly dia jadi sudah terjadi penolakan ya di weekly sebenarnya, dan dia membentuk pola inside bar dan cepat di area di sini ya. Nah, ini sebenarnya ada sebuah peluang ya untuk euro itu bisa kita buy kalau di weekly ya. Ini adalah area weekly yang sempat juga saya analisis kemarin, dia sudah menyentuh area tersebut, jadi agak telat sebenarnya open posisi. Nah, dia membentuk pola inside bar, kemudian weekly-nya kemarin itu doji-nya ya, doji. Jadi doji itu bisa penerusan tren, bisa masih bullish dan bisa bearish. Jadi antara kekuatan buyer dan seller di weekly masih sama. Jadi ada inside bar ya, dan ini sudah menyentuh area ini, kita bisa ambil peluang buy sebenarnya ya. Kita bisa ambil peluang buy. Coba kita lihat. Jadi kalau kita lihat, nah di weekly kemarin itu membentuk pola ini ya, double top, kemudian dia breakout turun ya. Ini ngeritestnya, dia retest turun drop.
Nah, kemarin saya sebenarnya sudah sampaikan di sini dan jadi peluang support untuk kita buy, tapi ternyata sudah melampaui itu. Nah, kita bisa nanti untuk kalau dia buy di sini ya, stop lossnya di sini, itu target profit bisa di sini sebenarnya, di area ini. Target profitnya dia. Kemudian kita mungkin breakout, kita lihat di area saya tandakan dengan trend line ya, garis horizontal line. Jadi ini adalah garis-garis resisten yang harus kita tandai ya. Jadi itu, dan dia memang mantul lah, jadi dia belum breakout resisten ini ya. Kemudian resisten kedua yaitu adalah resisten kedua, kita tandai di sana. Kita turun ke area daily. Ya, di daily sebenarnya sudah ada sebuah pola ini ya, pola shooting star, morning star ya. Ini adalah morning star. Jadi dua candle ini ya, tiga ya. Ini candle ini bearish, kemudian pada bullish kecil, bullish besar. Nah, ini adalah morning star ya. Nah, harusnya sih kita buy di sini ya, ada buy di sini, kemudian stop lossnya di sini, target profit ya bisa di area ini, resisten ini ya. 1.1.15067. Nah, ini take profitnya ya. Kemudian kita turun ke 4 jam untuk eksekusi ya, lebih singkat periodenya. Nah, ini dia. Nah, ada doji ya, ada doji tapi bukan di area support. Nah, supportnya ini dia ya, area supportnya. Jadi harusnya sih di sini kemarin buy, TP-nya di sini ya, palingan. Oke. Itu ada area itu ya, kita gambarkan di sini ya sebagai area. Kita coba gambarkan, ini adalah area yang sudah tersentuh lah ya. Jadi sini dia nah ini supportnya juga. Nah, ini bentuk area, ini ada penolakan, dia turun untuk area bentuk doji, kemudian dia membentuk pin bar ya, kemudian doji. Nah, itu di time frame 4 jam. Kita turun lagi ya, time frame 1 jam. Ya, seperti itu. Jadi di sini juga membentuk pola inside bar, kemudian dia ini. Kalau kita ambil buy, kita bisa buy ya. Kita lihat rasionya seperti apa. Jadi ada ya, jadi cukuplah untuk rasio 1,15. Itu jangka pendek. Jadi kalau dia menyentuh area di sini bisa kalau kita buy lagi, atau kita bisa nanti langsung eksekusi buy, stop lossnya di 1.12553, kemudian target profit terdekat di area resisten di 1.1. Oke, kita lanjut. Jadi kita bisa open posisi buy ya dengan target seperti itu. Take profit ya di area resisten ini ya, saya udah gambarkan resistennya di 1 titik ini ya, 13.7 ya. Tapi kalau ini di breakout dia akan membentuk dia breakout mother candle.
itu bisa ke 1500. Nah ini ya, jadi bisa ke sini dia. Jadi silakan kalau mau secara singkat ya kita TP di sini. Kalau ini di breakout dia bisa menuju area resisten ini. Nah itu untuk Euro USD ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk pergerakan harga yang akan kita bahas, yang sudah saya bahas, yaitu dari GBP, kemudian Euro, kemudian juga Gold ya, atau mungkin tambah lagi satu ya, USD JPY mungkin ya. Jadi saya jarang sih trading di sini. Nah, ini di weekly dia sudah ada candle bearish ya, dan ini ada penolakan di area ini ya. Nah ini adalah area resisten yang sangat kuat ya. Jadi gagal di breakout sehingga dia kemungkinan itu akan membentuk sebuah terjadi penurunan yang masif lah ya. Nah, jadi seperti itu. Tapi ada support di sini ya, ada support di sini. Jadi hati-hati juga ya, dia support di sini ya. Nah, dan dia menyentuh area support ya sebenarnya. Coba kita lihat nanti bagaimana kemudian area ini mungkin bisa dituju ya secara weekly. Nah, ini terjadi ada support yang kuat ya untuk secara weekly. Nah, kita turun ke bawah di time frame daily, kita lihat bagaimana bentuk candlestick-nya. Nah, jadi candlestick di daily, ini ada peluang double top ya, ada peluang double top ya, dengan syarat dia membreakout area 112,766. Nah ketika nanti ini di breakout kita bisa buy, ketika kita bisa sell setelah dia nge-retest ini. Jadi mungkin saya gambarkan dia akan membentuk jadi dia akan turun ya, turun out, kemudian di sini ada support, mungkin dia akan nge-retest ya, ini turun ke sini ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dia breakout ya, kalau dia breakout itu kita bisa pasang posisi sell ya, seperti ini. Nanti stop lossnya di sini di area itu, kemudian target profitnya bisa di sini. Nah di support kuatnya dia. Nah jadi ini dari rasionya dari 3,0 jadi, nah itu bisa bisa kita manfaatkan ini ketika dia breakout. Jadi nunggu dulu pola konfirmasi daily-nya ya. Atau kalau mau kita turunkan sedikit ya. Nah, jadi kalau jangka, jadi USDJP sih enaknya jangka panjang ya, jangka panjang. Jadi dia memang agak lama sih pergerakan harganya. Nah, kita bisa seperti itu untuk jangka panjang USDJPY, mungkin secara daily kita analisis. Untuk minggu depan ya, oke. Jadi itu 3 mata uang yang mungkin bisa kalian jadikan rekomendasi analisa kalian untuk pergerakan harga di minggu depan atau trading di minggu depan ya. Jadi itu forecastnya dari GBP USD, Euro USD, kemudian USD JPY ya, kemudian juga gold. Nah silakan kalian, ini semua rekomendasi dari saya. Keputusan trading ada di kalian, yang penting kalian menggunakan manajemen yang bagus, lot sesuai dengan jumlah transaksi, volume transaksi sesuai dengan kemampuan atau mungkin balance-nya atau modalnya, dan juga selalu gunakan stop loss ya. Tadi hitung juga risk reward ratio-nya. Nanti kalian bisa lihat di video-video pembelajaran itu di playlist belajar forex ya, di video saya, nanti silahkan kalian pelajari itu. Terus jangan lupa juga like dan juga komen ya, kalau ada pertanyaan langsung aja komen di YouTube.
Kemudian juga kalian bisa share informasi ini. Kemudian juga jangan lupa yang bagi yang baru untuk mohon dukungannya untuk mensubscribe channel YouTube ini, sehingga saya akan terus update video-video terbaru dalam trading. Jadi saya membuat YouTube ini pertama untuk sharing, kemudian juga sebagai jurnal trading saya ya. Saya punya catatan bahwa saya punya rencana ini berapa profitnya, dan nanti saya bisa evaluasi selama setahun. Ternyata ada yang salah mungkin dalam analisa saya, atau mungkin strategi apa yang tepat untuk saya gunakan untuk menganalisa sehingga bisa menghasilkan profit yang lebih maksimal. Selain untuk berbagi juga ya, berbagi untuk kalian yang mencari informasi dan juga pengen belajar gratis via YouTube ya bisa. Kalau pengen kalian langsung ketemu saya, nanti bisa cek di Instagram Netrindo Trader ya. Di sana kita juga ada Telegram ya, Telegram. Jadi saya nggak cantumkan di sini ya di YouTube. Kalian bisa cek di Instagram untuk link Telegram. Mungkin nanti akan saya gunakan share di ini ya, untuk link Telegramnya di YouTube. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah menonton Netrindo Trader Channel. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.